Shalom teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang ada di dalam bulan ini, bulan kita, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, mengapa mengasihi Tuhan ini penting sekali? Nah, karena masih banyak orang-orang percaya walaupun mereka tidak berani bertanya, ya. Pertanyaannya yang timbul dalam benak mereka yaitu seperti begini. Bolehkah saya berselingkuh atau tidak setia kepada pasangan saya sementara saya tetap masuk surga? Atau bolehkah saya membenci saudara saya, ya, membenci tapi saya masih tetap masuk surga? Saya tetap ada dalam kerajaan surga. Bolehkah saya tidak mengampuni seseorang tapi Tuhan Bapa tetap mengampuni saya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, dan jujur saya mau katakan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini yaitu sulit untuk dicari pembenarannya dalam firman Tuhan. Ya, sulit sekali untuk dicari satu ayat pun, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat firman Tuhan, tidak ada satupun dari ayat itu yang Tuhan Yesus berikan untuk membenarkan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ada, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang ada firman Tuhan Matius 22 ayat 36-37 berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi pernyataan-pernyataan tadi itu sebenarnya muncul dari kegelisahan hati yang kosong, hati yang kering, hati yang setengah-setengah. Nah ini, hati yang setengah-setengah. Hati yang setengah-setengah itu ya tidak sepenuh hati, ya. Mengasihi Tuhan tapi di sisi lain dia masih mengasihi dosa-dosanya. Dia masih mencintai dosa-dosanya. Dan orang seperti ini biasanya mereka mau surga tapi tidak mau Yesus. Ya. Sekali lagi, mau surga tapi tidak mau Yesus. Ya. Mereka mau berubah hanya karena ada neraka. Ya. Mereka mau berubah hanya gara-gara akibat atau hukuman dari dosa, yaitu neraka. Mereka berubah, mereka mau menjadi orang percaya bukan karena Yesusnya. Ya. Bukan karena Yesus. Makanya ini sangat penting, sekali lagi, firman Tuhan atau tema yang saya katakan tadi, mengasihi Tuhan itu sangat penting. Itu bukan pertanyaan anak-anak, bukan. Itu bukan untuk diberikan kepada anak-anak. Justru itulah hukum yang pertama, yang terutama dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengiringi Yesus. Nah, dan sekali lagi, yang ada, tadi saya katakan tidak ada ayat mengenai hal itu. Yang ada, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita setengah-setengah, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 15-16. Ya, saya cari Wahyu 3 ayat 15. Jadi karena engkau tidak panas atau tidak dingin, ingatlah aku akan mengeluarkan engkau, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, itu yang ada. Jadi kalau kita tidak panas atau tidak dingin, yang ada itu Tuhan akan memuntahkan kita. Tuhan akan mengeluarkan kita dari mulutnya, dari kehidupannya. Nah, ini hati-hati. Hati-hati kalau kita menjalani kehidupan Kristen masih setengah-setengah, masih tidak sepenuh hati, tidak sepenuh jiwa, tidak sepenuh akal budi kita. Tidak. Tuhan merindukan kita benar-benar mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, pasti mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya ingat waktu saya punya sebelum saya menikah, apa yang pasangan atau pacar saya inginkan pasti saya lakukan. Ya, biar dia suruh pada waktu tengah hari, ya, tengah hari dia menyuruh saya untuk apa, saya pergi walaupun mungkin masih sakit, walaupun saya masih dalam kelemahan tubuh. Tapi karena saya cinta dia, karena saya mengasihi dia, mengasihi pacar saya, jadi saya benar-benar melakukan apa yang dia inginkan. Nah, begitu juga waktu kita mengikut Tuhan. Kalau benar-benar engkau mengasihi Tuhan, kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, mari kita melakukan segenap hati apa yang Tuhan inginkan. Kita datang ke gereja benar-benar, kita datang karena dengan segenap hati untuk mendengarkan sabdanya dan melakukan sabdanya. Ya, banyak, sekali lagi saya katakan tadi, banyak orang percaya yang Kristen tapi belum segenap hati. Ingat, orang yang belum segenap hati, orang yang tidak panas atau tidak dingin, mereka akan dimuntahkan. Dan ayat terakhir, teman-teman, bagaimana dengan orang yang mengasihi Tuhan? 1 Korintus
1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ingat, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang mengasihi Dia, ingat ini sekali lagi, garis bawahi kata mengasihi Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan lah yang akan senantiasa diberikan segala kelimpahan dari Tuhan, segala kebaikan Tuhan. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan takut untuk mengasihi Tuhan, jangan ragu lagi untuk mengasihi Yesus, jangan ragu lagi. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan dengan segenap hatimu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi kalau engkau bekerja, lakukanlah itu untuk Tuhan. Kalau engkau menikah, lakukanlah itu untuk Yesus. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Kalau engkau pergi kantor, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan lakukanlah itu dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah. Waktu bosmu menyuruh engkau, menugaskan engkau sesuatu, lakukanlah apa yang diperintahkan bos itu, bukan untuk bos. Lakukanlah itu untuk Tuhan dan lakukanlah dengan segenap hati. Lakukan dengan kreativitas yang penuh. Hasilkan mahakarya yang terbaik. Karena itulah tanda bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika Anda mengasihi Tuhan, ya, Anda mengasihi Tuhan, mencintai Dia, mau rindu menyenangkan Dia, rindu mau hidup bersama dengan Dia, hidup mau melakukan kebenaran, titah-titahnya. Ya, ingat, Anda rindu melakukan titah-titahnya, rindu melakukan semua yang Tuhan inginkan, mau menyenangkan Dia. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau dengar, Tuhan akan menyediakan segala kebaikan bagi hidupmu, bagi masa depanmu. Sekian, shalom.